Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semua. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai gimana sih caranya investigasi ujian online yang menggunakan CBT, TC Exam di lingkungan kita ya, di Yayasan Putrajaya. Oke, biasanya ada keluhan atau komplain dari siswa karena merasa nilainya jelek lalu menyalahkan, wah ini jaringannya nih bermasalah, wah ini servernya bermasalah nih. Nah, atau jadi seharusnya kita periksa dulu, jangan langsung percaya begitu saja, dan kemudian kita nanti jadi tahu nih masalahnya apa saja. Nah, atau seorang wali kelas yang sangat perhatian dengan anak-anaknya, maka lalu dia ketika melihat anak-anaknya nilai jelek langsung dibilangnya ini jaringan bermasalah, ini server bermasalah. Tidak selalu begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mencari tahu dulu ya, menginvestigasi. Nah, ini masalah-masalah yang sering muncul. Ini saya uraikan dulu di sini. Di sini saya tulis 7, mungkin juga nanti akan kalau Bapak Ibu menemukan bisalah sharing-sharing kita kan. Nah, kita cari nanti solusinya. Oke, masalah yang sering muncul yang pertama adalah koneksi pengguna atau siswa dalam hal ini itu bermasalah. Bisa jadi koneksinya memang lambat mungkin pakai paket yang murah atau pakai provider kartu yang bermasalah, atau mungkin paketnya sudah habis sehingga tiba-tiba tidak bisa mengakses, atau akses internet dibatasi. Contohnya kalau dibatasi itu kalau di SMK Putrajaya Center di sini untuk bermain game tertentu yang sedang tren gitu kan, itu tidak bisa karena memang di sini saya batasi, tidak bisa mengakses untuk game. Maka terus siswa bilangnya, wah ini Pak koneksinya nggak bisa nih di sini, nggak bisa dipakai gitu kan. Padahal dia cuman karena dia tidak bisa main game saja. Oke, kemudian koneksi di sisi server. Nah, ini biasanya dulu pernah ada kesalahan implementasi jaringan lokal. Ya, detailnya bagaimana untuk yang kedua ini saya tidak usah terlalu menjelaskan ya, karena saya jelaskan pun mungkin di luar jangkauan Bapak Ibu semua. Kemudian bandwidth upload banyak terpakai. Bandwidth upload ini maksudnya bandwidth yang bandwidth untuk mengunggah. Misalnya Bapak Ibu mengirimkan file lewat email, attachment, atau mengirimkan foto. Nah, itu berarti pada saat mengirim itu berarti sedang memakai bandwidth untuk upload. Nah, biasanya upload atau mengunggah dibandingkan dengan download atau mengunduh itu yaitu 1:4. Contoh, misalnya Bapak Ibu punya koneksi 20 Mbps, berlangganan koneksi 20 Mbps dari IndiHome kah atau dari mana. Nah, biasanya paling-paling nanti untuk uploadnya ini hanya paling-paling 20 dibagi 4, jadi 5 Mbps paling, itu sudah bagus dapat segitu. Karena memang bandwidth upload itu sebenarnya tidak terlalu sering digunakan. Yang lebih banyak digunakan yaitu bandwidth untuk mengunduh atau download. Nah, tetapi untuk di server ini ketika diakses oleh orang dan kemudian memberikan informasi, maka ketika server tersebut mengirimkan informasi tersebut keluar ke pengguna, nah ini yang dipakai di sana adalah bandwidth uploadnya. Jika kebetulan di jaringan yang sama dengan server tadi banyak orang yang sedang mengupload, nah ini bisa jadi akan terganggu. Nah, kemudian penyedia koneksi yang lain ya, masalah koneksi yang lain yaitu penyedia layanan VPN untuk IP publik. Jadi di sini kan karena dari Telkom tidak memberikan IP publik, maka di sini berlangganan VPN yang kemudian mendapatkan IP publik. IP publik itu baru bisa diberikan nama domain tertentu.
misalnya yayasanputrajaya.com yang kita pakai sekarang ini. Oke. Kemudian yang ketiga, konfigurasi server kurang optimal. Contohnya ya, pada waktu hari Jumat tanggal 10 September itu koneksi database gagal. Jadi ceritanya pada pukul setengah 8 siswa dari PJC Putrajaya Center ini melakukan ujian pada pukul setengah 8. Nah kemudian pada pukul 8 siswa PJS mulai ujian juga. Nah pada saat itu mungkin masih sedikit yang terkoneksi dari PJS. Nah ketika mulai jam 8.30 atau mendekati jam 9 baru banyak muncul koneksi database gagal. Ini statusnya sudah diperbaiki dan penyebabnya saya tidak usah ceritakan ya. Tapi bukan masalah di databasenya yang jelas. Nah sekarang sudah diperbaiki, jadi sekarang insya Allah lancar semuanya. Kemudian nah ini tadi untuk koneksi untuk masalah di koneksi ya, koneksi dan server, jaringan dan server ini 1 sampai 3 ini ya sudah saya terangkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bilang memaksa ini masalah jaringan. Nah, yang mana jaringannya yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Kemudian ini masalah server gitu kan. Nah, masalahnya yang mana gitu kan? Harus saintifik ya Bapak Ibu ya. Kita kan orang berpendidikan, kita orang sekolah. Kalau kita mengemukakan suatu pendapat, apalagi sudah menyimpulkan, itu harus berdasarkan fakta ya, fakta yang ada. Nah kalau perlu ada rujukannya nih, jadi enak nih kita ngomongnya. Jadi tidak harus, jadi kita nggak ngotot-ngototan kan. Nah, atau menyimpulkan si A begini, si B begini cuman karena masalah seperti ini kan. Nah, masalah yang keempat nih, siswa lama mengerjakan tetapi jumlah jawaban benar dan salahnya tidak berubah atau lama berubahnya. Nah ini penyebabnya adalah siswa sedang menunggu jawaban. Simpel aja, siswa ini contek-contekan, jadi dia sedang menunggu jawaban dari kawannya atau sedang melakukan pencarian di Google misalnya. Nah itu yang biasa dilakukan juga. Bapak Ibu bisa amati kok dari tes hasil, nanti saya tunjukkan. Nah kemudian yang kelima, nilai hasil ujian tidak tuntas. Nah nilai hasil ujian tidak tuntas ini bisa jadi karena nomor 1 sampai 4 ini ya, kesalahan koneksi, kesalahan jaringan, kesalahan server ya. Kemudian ini menunggu jawaban gitu kan. Ternyata jawabannya enggak lama datangnya dan kemudian waktunya habis. Nah waktunya habis, nanti saya tunjukkan. Kalau waktunya habis berarti banyak yang tidak dikerjakan dong. Nah gitu, banyak yang tidak dijawab. Nah kemudian sebab yang kedua dari nilai hasil ujian tidak tuntas adalah siswa tidak belajar. Ini dari, nah ini siswa tidak belajar, ini dari sisi siswa ya. Kemudian di sini siswa tidak mengerti materi yang diajarkan. Ini bisa dari siswanya, atau kalau sebagian besar siswa di kelas tersebut tidak mengerti materi yang diajarkan, berarti kesalahannya di mana Bapak Ibu? Tebak sendirilah ya. Nah, kemudian soal terlalu sulit. Nah, jadi mungkin anak ini mungkin Bapak Ibu kasih soal yang sangat-sangat hot gitu kan. Nah, siswa belum sampai nalarnya untuk ke situ. Mungkin bisa jadi begitu. Oke. Kemudian nilai hasil ujian semuanya terlalu bagus. Nah, ini pernah juga terjadi ya. Sebabnya ya soal mungkin terlalu mudah atau soal sudah diberikan sebelumnya. Nah, kalau soal terlalu mudah ya mungkin lain kali Bapak Ibu bisa ukur tuh. Kalau di Putrajaya kan kita kasih nih kan sebelum UTS itu ulangan harian 2 kali. Setelah UTS ulangan harian 2 kali lagi. Nah, pada saat ulangan harian pertama mungkin baru tes gitu kan, anak-anak ini sampai mana kemampuannya menghadapi pelajaran yang diberikan. Nah, ulangan harian 2 kemudian Bapak Ibu sudah bisa mulai mengambil kesimpulan nih. Oh, kelas ini
sebenarnya mampunya seperti ini. Nah, mungkin bisa dikasih lebih gitu kan. Nah, ketika UTS sekarang ini berarti seharusnya soal yang dari Bapak dan Ibu guru semuanya harusnya sudah matang ya, sudah sesuai dengan kondisi siswa. Nah, kemudian soal sudah diberikan sebelumnya ini bahaya ya, jangan sampai kita lakukan ya. Nah, apalagi kita cuman karena ingin dibilang baik, misalnya nilai-nilainya bagus, kita mengajar bagus, ya maka kita kasih soal dan siswa semuanya bagus. Nanti kelihatan kok. Anak yang ini ya di nomor 7 kaitannya ini ya. Siswa yang biasa dianggap kurang bagus, dianggap kurang ya, dianggap nilainya kurang atau malas atau bagaimana gitu kan. Tiba-tiba bernilai bagus. Nah, mungkin memang tiba-tiba dia berubah gitu kan. Wah, tiba-tiba dia jadi rajin gitu kan. Saya mau rajin saya mau jadi anak pintar mungkin begitu gitu kan. Nah, kemudian bisa jadi dia mencontek atau bisa jadi ya ini tadi yang dari sebelumnya ini ya. Nah, ini. Oke. Kita kurang lebih itu ya. Jadi saya ulang lagi. Pertama, masalah yang sering muncul itu masalah jaringan dan server. Masalah jaringan ada 2, koneksi di pengguna atau siswa, kemudian koneksi di sisi server. Kemudian untuk masalah servernya di sini yaitu konfigurasinya mungkin kurang optimal. Ini hanya salah satu contoh ya. Jadi banyak lagi contoh yang lain. Tapi insya Allah setelah sekian lama server ini ada, server yayasan ini ada, sudah banyak sekali perbaikan insya Allah. Dan kemarin saya juga nggak yakin apakah ini akan selamanya baik. Nanti pasti kalau ada masalah lagi saya malah seneng, karena semakin lama kita semakin belajar, semakin lebih baik. Oke. Kemudian yang keempat adalah lama mengerjakan tapi jumlah jawaban benar dan salah tidak berubah. Ini. Kemudian nilai hasil ujian tidak tuntas, nilai hasil ujian semuanya terlalu bagus, siswa yang kurang tiba-tiba bernilai bagus. Nah, oke, sekarang kita lihat dimulai di kita lihat hasil ujian ya. Hasil ujian ini kalau kita sudah login di sini, Bapak Ibu guru sudah login, silakan masuk ke admin. Kemudian ini kita contoh yang di SMK Putra Jaya School Batam. Oke, kemudian tes, di sini ada tes, kemudian hasil. Tes hasil kita ambil contoh salah satu ujian yang pernah dilakukan ya, misalnya ini US. Nah, ini produktif TKJ di sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan langsung melihat dari seperti ini saja ya, jangan langsung melihat dari seperti ini. Contoh nih, kalau misalnya siswanya 51, berhasil cuma 37 gitu kan. Kemudian ya sisanya kemana? Siswanya jelek. Nah, misalnya dilihat di sini. Padahal sih itu tuh pintar gitu. Berarti ini ada masalah. Misalnya dari yang merah-merah ini Bapak Ibu lihat ada yang pintar gitu kan, tapi kok nilainya merah. Nah, kita investigasi, tapi jangan langsung bilang wah ini jaringan, ini server nih bermasalah ya. Percayalah, saya lebih tahu mengenai masalah itu, jadi makanya sekarang saya kasih tahu. Kemudian caranya adalah ini, di statistik ini kita pilih ini yaitu yang minimum di sini, kemudian pencet pilih. Ya, biasanya agak lama ya, tapi ini sebaiknya jangan dilakukan pada saat siswa sedang ujian. Nah, karena lambat ya, jadi lambat. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini sudah muncul di sini. Jika statistiknya minimum, maka yang muncul di sini adalah poin ya, kemudian nilai benar, jumlah jawaban benar, jumlah jawaban salah, yang tidak dijawab, dan yang tidak tampil. Nah, jika ternyata seperti misalnya ini anak yang ini ya,
dia tidak tampil 10. Tidak tampil 10. Nah, ini bisa jadi karena kita lihat di sini waktunya. Dia sudah mengerjakan selama 1 jam 29 menit. Artinya pada waktu itu tesnya itu kan 90 menit. Nah, dia sudah kehabisan waktu di sini. Jadi dia tidak sempat mengerjakan yang 10. Yang 10 tidak sempat dibuka ya. Tidak sempat dibuka, waktu sudah habis dan dia kemudian keluar sendiri dari ujian tersebut, otomatis keluar. Nah, ini bisa dikira-kira ya, kalau misalnya yang lain bisa mengerjakan, yang lain ini bisa tampil semua, bisa menjawab semua gitu kan. Tapi ini kok selama 1,5 jam kok bisa-bisanya nggak tampil gitu kan. Ingat ya waktunya, kita 90 menit di sini untuk ujian ini ya. Jadi setelah 1,5 jam ternyata masih ada 10 yang tidak tampil. Berarti apa nih Bapak Ibu kesimpulannya? Kesimpulannya si anak ini yaitu apa di sini? Nah, anak ini adalah siswa lama mengerjakan. Nah, tapi jumlah jawaban benar tidak berubah gitu kan. Nah, ini penyebabnya sedang menunggu jawaban. Nah, pada saat itu si anak ini kalau mengerjakan dia tipenya menunggu jawaban. Ini ya. Nah, nanti kita bisa lihat lagi lebih jauh ke anaknya sendiri. Nah, kemudian di sini contohnya lagi. Contohnya lagi di sini. Ini dia sudah membuka, tapi tidak dikerjakan sama sekali. Tidak dikerjakan sama sekali dan tiba-tiba waktunya habis. Nah, ini bisa jadi dan tidak tampil sekian. Dari 40 soal yang tidak tampil ada 39 dan ini tidak dijawab semuanya 100%. Otomatis tidak ada benarnya dan poinnya salah. Nah, di sini sebelumnya saya terangkan dulu bahwa jumlah jawaban yang salah di sini ini adalah akumulasi dari akumulasi dari jawaban salah dan yang tidak dijawab. Begitu. Memang jawabannya benar-benar salah atau tidak dijawab sama sekali atau belum tampil sama sekali di sini. Nah, ini berarti kemungkinan pada saat itu koneksi dia bermasalah gitu kan, koneksinya bermasalah, mungkin paketnya habis atau apa gitu kan. Nah, itu bisa jadi, atau komputer yang dipakai atau handphone yang sedang dipakai ada masalah gitu kan. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu memang menjumpai seperti ini ya, dan itu banyak, tapi kita bedakan nih. Kalau Selvia tadi kan jelas kita sudah investigasi bahwa dia ini adalah dia ini menunggu jawaban gitu. Dia menunggu jawaban. Nah, kalau ini sudah jelas-jelas ini, sudah jelas-jelas ada masalah dengan koneksinya, dengan jaringannya. Tapi jaringan dari sisi si anak ini sendiri, bukan dari servernya. Nah, buktinya yang lain pada saat yang bersamaan ini ya, tanggal 16 Juni. Nah, pada saat yang bersamaan di sini 16 Juni jam sekian. Nah, ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah di sini. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi kalau memang misalnya banyak yang tidak tampil di sini, seperti kejadian pada hari Jumat, yang saya tunjukkan di sini, saya tulis di sini ya. Kita coba ya, apa betul buktinya gitu kan. Pada saat itu Jumat 10 September sekitar pukul 8:30 atau apa ya. Kita lihat pada waktu itu di PJS sedang ujian PKN ya, PKN. Ambil ini contoh misalnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ternyata ya pada saat itu memang terjadi masalah ya, terjadi masalah, tapi setelah dicoba-coba lagi, di refresh lagi, di apa, ini gurunya
pada waktu itu bilang ke saya juga kalau dia memang menambah waktu anaknya, waktu mengerjakan anaknya supaya anaknya tetap bisa mengerjakan karena pada saat itu error. Nah ini kan kalau bagi bapak ibu guru kalau mau menambah waktu ini bisa ada di sini ya, di bawah ini ya, tinggal dicentang saja mana yang di ini, bisa ditambahkan 5 menit pada saat ujian sedang berlangsung dan status anak itu belum terkunci ya, belum terkunci di sini. Baik. Nah kemudian setelah terus begitu sambil dimotivasi supaya dicoba terus akhirnya bisa. Nah pada saat itu hanya yang gagal saat itu hanya 1, tidak tampil 17. Nah jadi bisa disarankan untuk guru PKN sekarang si Maria Yesita Anastasia ini boleh mengulang UTS PKN. Tunggu dulu ya sebentar. Nah, kemudian di sini ya, ini tambah lagi, kelihatan lagi ya di sini bahwa di sini ada beberapa siswa yang terdampak begitu. Nah, kenapa mereka terdampak? Karena ini kita lihat kalau kita lihat dia mulai waktu mulainya. Nah, ini si anak ini belakangan gitu, belakangan. Dan kemudian mungkin malas untuk refresh, mencoba lagi dan sebagainya atau mungkin koneksi internetnya memang sedang bermasalah ya. Nah jadi pada waktu itu errornya adalah koneksi database gagal. Nah tapi ketika penggunanya mulai berkurang, kemudian di refresh ya tetap akhirnya bisa juga. Yang lainnya ini banyak juga kok yang akhirnya bisa mengerjakan dengan tuntas. Nah kalau masalah di sini nilainya merah, ya memang anaknya nggak belajar, mau gimana lagi kan? Kalau memang itu. Jadi kalau anak tidak belajar nilai jelek bukannya malah menyalahkan yang lain gitu, tapi kita motivasi anak untuk selanjutnya supaya mau belajar. Dan untuk UTS ini jangan mudah, ini saya catat ya, saya catat ya. Nah, jangan mudah memberikan remedial. Nah, karena apa? Karena nilai itu dihitung secara keseluruhan. Nah, apalagi selain itu ada aspek lain yang bisa kita tambahkan sebagai nilai. Nah, misalnya anaknya sopan atau apa, bolehlah kita kasih dia nilai bagus nanti di nilai akhirnya setelah dihitung secara keseluruhan. Ternyata masih kurang, boleh kita ini. Jadi tidak selalu harus remedial. Kalau Bapak Ibu lihat anaknya nilainya jelek kemudian langsung mau diremedial, itu tipu-tipu namanya jadinya dan tidak mendidik sama sekali. Mending ketika lihat nilai jelek dan tidak ada masalah dengan jaringan, dengan server dan masalahnya ada di anak tersebut gitu kan. Mungkin anaknya tidak belajar gitu kan. Nah, ini ya kita kasih motivasi yang baik supaya anak itu belajar, tapi nilainya tidak perlu diubah begitu. Nah kalau memang mau nanti buat latihan, bikin ujian lagi, bikin ulangan lagi dengan soal yang sama supaya anak itu bisa mempelajari yang kemarin salah gitu kan, silahkan saja kalau itu. Oke, baik. Bapak Ibu kurang lebih begitu ya. Jadi kita berupaya yang terbaik ya. Kita berupaya yang terbaik supaya ujian ini berjalan lancar dan kita sama-sama saling bantu di sini. Jadi tidak serta-merta jangan terlalu heboh ya lihat nilai anak jelek. Ini buktinya banyak yang bagus kan begitu, banyak yang bagus juga. Dan ini saya hafal anak-anaknya, diantaranya mungkin anaknya tadinya kurang gitu kan, nah ternyata dia bisa juga bagus gitu loh. Kenapa? Bisa jadi misalnya anak tersebut malas padahal sebenarnya pintar. Ini saya lihat ada contoh-contoh di sini yang saya lihat ya, dari yang hijau-hijau ini ya. Bisa jadi anaknya mungkin sebelumnya
malas, padahal dia sebenarnya anak yang pintar. Makanya ketika itu dia tiba-tiba ini ya sebabnya. Nah, tiba-tiba dia berubah. Nah, ini ya. Tiba-tiba dia berubah. Kita lihat dari sisi positifnya ya. Jadi kalau kita mau menilai secara keseluruhan, kita mau menilai secara objektif, bahkan dari gerak-gerik anak tersebut bisa kelihatan anak ini sebenarnya pintar atau tidak. Nah, jadi begitu. Jadi kita bisa memotivasi anak tersebut sesuai dengan kondisi si anak tersebut. Kita nggak bisa samakan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya anak nilainya jelek terus gitu kan, nilainya jelek terus. Nah kemudian dan ternyata gimana ya, nilainya jelek terus. Ternyata dia cuma tidak tahu caranya belajar. Kita kasih tahu caranya belajar, atau kondisi lingkungannya kurang mendukung untuk belajar. Kita kondisikan lingkungannya dengan cara apa? Kita konsultasi dengan orang tuanya. Nah, seperti itu ya. Ya memang capek untuk melihat satu persatu. Nah, ini contoh misalnya kita lihat di sini. Untuk contoh nilai satu anak sampai mana sebenarnya dia mengerjakan ya. Misalnya seperti ini, kemudian nilai tesnya kita ambil semuanya. Nah ini salah satu contoh ya. Nah ini kebetulan karena dia remedial boleh diulang-ulang, maka ada banyak hasil seperti ini. Dan setelah mencoba berulang kali remedial, akhirnya mulailah ini ya. Tapi ini karena dia mencoba berulang kali ya sifatnya dia coba saja ya. Kalau buktinya di mana? Buktinya nilainya gimana? Ini kita lihat yang ini ya. Yang misalnya yang seperti ini, nilai PTS. Di sini nilainya segini. Kemudian nilai PJOK nih, nilainya segini. Agama Islam nilainya segini gitu kan. Ya memang segitu nilainya gitu kan. Nah kebetulan dia bagus mungkin di bahasa Inggris atau bagaimana gitu kan. Nah seperti itu ya. Jadi tidak semuanya gitu. Tapi kalau kita jumpai di sini ya, kita jumpai misalnya seperti ini ya, kasus seperti ini. Nah ini memang si anak ini semuanya nilainya jelek. Nah mau bagaimana lagi, berarti anak ini memang belajarnya kurang ya. Kurang motivasi untuk belajar atau bagaimana. Nah, ini harus dilakukan pendekatan ke anak ini, dicari masalahnya, apa masalahnya gitu. Apalagi sudah kelas 12 ya. Sudah kelas 12, hati-hati ini. Hati-hati. Oke, baik itu saja video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu dapat melihat dengan objektif sebenarnya permasalahannya apa sih yang terjadi gitu kan. Kalau insya Allah kalau masalah jaringan ketika timbul permasalahan atau sebelum timbul permasalahan nanti saya pantau gitu kan. Kalau ada Bapak Ibu ada laporan, maka akan saya periksa dulu masalahnya di mana begitu. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu guru semua sama siswa-siswa kita semua selalu sehat ya, selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.